Shalom, selamat pagi Sobat Muda. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih menyertai kita dan Dia masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini yaitu pada ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya teman-teman, dari ayat ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Ayat ini menceritakan satu tokoh, yaitu Gideon. Gideon adalah hakim kelima dan terkenal sebagai hakim yang terbesar di Israel. Ia berasal dari suku yang paling kecil di antara suku Manasye, anak Yoas dari Ofra, termasuk keluarga dari Bani Abieser. Arti nama Gideon adalah si penghancur, pahlawan perkasa, dan pejuang perkasa. Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin bangsa Israel dalam peperangan melawan orang-orang Midian. Tuhan marah kepada orang-orang Israel karena mereka sering melakukan kejahatan. Dan Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Dan pada saat itu, ketika Tuhan mengutus Gideon merasa ragu dengan panggilannya. Karena dia merasa bahwa dia adalah seorang anak muda yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mungkin dia berpikir saat itu masih banyak orang-orang yang lebih tua dari dia atau orang-orang yang lebih besar yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih hebat dari dia. Tetapi Tuhan tetap mengutus Gideon untuk memimpin bangsa-bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Dan ketika Gideon benar-benar meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, dia mampu melaksanakan tugas yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, dan Tuhan menyertai Gideon sampai dia meraih sebuah kemenangan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana cara meresponi panggilan Tuhan. Ada 3 cara bagaimana meresponi panggilan Tuhan. Poin yang pertama yaitu percaya Tuhan akan menyertai. Teman-teman bisa baca pada ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Tidak semua orang memiliki rasa percaya diri. Bahkan banyak orang yang cenderung memandang dirinya rendah, merasa tidak mampu, dan memiliki banyak kekurangan. Hal itulah yang dirasakan oleh Gideon saat Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin orang-orang Israel melawan orang-orang Midian. Ia tidak percaya akan panggilan Tuhan dan ia merasa tidak mampu. Ia merasa tidak layak hanya karena ia berasal dari suku yang paling terkecil dan dia merupakan orang yang paling muda di antara suku-sukunya tersebut. Tetapi dengan keraguan dan rasa tidak percaya diri tersebut, Tuhan tetap mengutus Gideon. Tuhan tetap memilih Gideon, memakai Gideon, dan Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa Israel dari orang-orang Midian. Begitupun kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diberi tugas atau kita diberi pelayanan, pasti kita merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Gideon. Kita pasti merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak, kita merasa memiliki banyak kekurangan. Memang, tugas dari Tuhan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi, janganlah kita berfokus pada kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Ketika Tuhan betul-betul mau pakai kita, Tuhan dapat mengubah kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Dan Tuhan akan menyertai kita
sehingga suatu saat nanti kita akan meraih sebuah kemenangan. Kita bisa mengambil contoh ketika seorang mahasiswa yang ingin masuk ke sekolah teologi, mungkin ketika dia ingin masuk, dia memiliki begitu banyak keraguan yang ada pada dirinya. Dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Entah itu dari masalah ekonomi keluarga, yang mungkin ekonomi keluarga tidak mendukungnya untuk dia bisa menyelesaikan pendidikan di STT. Dan entah itu dari masa lalunya, mungkin dia memiliki masa lalu yang buruk, dia pernah terjerumus di pergaulan tidak baik, dan dia merasa dia tidak mampu. Tetapi ketika Tuhan betul-betul memakai kita, Tuhan ingin kita melakukan tugasnya, Tuhan akan mengubah semua hal tersebut, entah itu kekurangan kita, masa lalu yang buruk, ekonomi yang kurang, itu Tuhan akan mengubah semuanya. Dan Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyertai kita sehingga kita dapat menyelesaikan pendidikan kita di STT. Dan poin yang kedua yaitu taat pada perintah Tuhan. Teman-teman bisa baca pada ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-31. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang ketaatan Gideon terhadap perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Gideon untuk mengambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahnya, dan Tuhan menyuruh Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal serta tiang-tiang Baal kepunyaan ayahnya. Dan Gideon melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan ketika orang-orang yang berada di kota tersebut melihat bahwa mezbah itu telah roboh, orang-orang tersebut sangat marah. Mereka sangat marah karena mungkin mezbah tempat mereka menyembah itu sudah dirobohkan dan mereka tidak mempunyai tempat lagi. Tetapi ketika orang-orang tersebut marah kepada Gideon dan mereka menyuruh ayah Gideon untuk membunuh Gideon, ayah Gideon membela Gideon. Dan Tuhan memakai ayahnya untuk menolong Gideon, sehingga Gideon tidak dihukum mati. Banyak hamba Tuhan di luar sana yang lari dari pelayanannya. Mereka merasa tidak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Banyak hal yang menjadi alasan bagi mereka untuk lari dari pelayanan. Contohnya, tidak sanggup menghadapi jemaat yang susah diatur. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan ketika melayani. Harus mampu menghadapi dan mengubah jemaat yang tidak taat menjadi jemaat yang taat. Kita belajar dari Yunus. Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak taat akan perintah Tuhan. Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe karena di sana telah terjadi banyak kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus lari dari perintah Tuhan, dan saat dia lari dari perintah Tuhan, begitu banyak cobaan yang dia alami. Dia dilempar dan ikan besar menelan dia, dan 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan besar. Dan ketika dia berada di dalam perut ikan besar, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon ampun dari Tuhan, dan dia mengaku bahwa dia bersalah. Dan ketika Yunus telah mengakui kesalahannya, Tuhan menolong Yunus sehingga ikan besar tersebut memuntahkan dia. Dan ketika Yunus telah keluar dari perut ikan besar tersebut, Tuhan kembali mengutus Yunus untuk memberitakan Injil di Niniwe, sehingga ketika dia memberitakan Injil di sana, banyak orang yang bertobat di sana. Ya teman-teman, saat kita mau taat pada perintah Tuhan, kita mau menaati panggilan Tuhan, badai apapun yang akan kita hadapi di dalam pelayanan, Tuhan pasti akan menyertai kita, asal kita mau taat kepada Tuhan. Asal kita mau taat pada perintah Tuhan, kita tidak lari dari panggilan Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu berani mengambil keputusan. Kita bisa baca pada ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-40.
Saat Gideon minta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan panggilannya, Tuhan menunjukkan semua kuasanya pada Gideon sampai Gideon benar-benar yakin akan panggilannya. Ketika dia sudah yakin panggilannya dan dia sudah melihat bahwa Tuhan betul-betul memilih Gideon. Dan saat itu, Gideon berani mengambil keputusan. Dia berani untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel dalam peperangan untuk melawan orang-orang Midian. Dan sebelum dia pergi untuk berperang, dia datang sama Tuhan, dia berserah sama Tuhan, dia minta pertolongan sama Tuhan. Dan sekali lagi, dia minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan menolong dia saat dia melakukan peperangan. Dan dia meminta sama Tuhan, tolong Tuhan menyertai dia saat dia melakukan peperangan. Dan Tuhan melakukan seperti apa yang sudah dia janjikan kepada Gideon. Tuhan menyertai Gideon bersama pasukannya yang hanya berjumlah 300 orang. Mungkin orang-orang Midian memiliki jumlah yang beribu-ribu, tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan menyertai Gideon dengan pasukannya yang hanya 300 orang, sehingga mereka meraih sebuah kemenangan. Banyak pemimpin yang di luar sana tidak berhasil dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka takut dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka tidak percaya akan panggilan Tuhan dalam pribadi mereka. Ketika kita benar-benar dipilih Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya untuk meyakinkan kita bahwa kita benar-benar dipilih Tuhan untuk melakukan tugasnya. Dan saat itulah kita berani mengambil keputusan untuk melakukan panggilan Tuhan. Tentunya keputusan yang sudah kita berani ambil itu bukan merupakan suatu kemauan kita sendiri, tetapi itu merupakan suatu keputusan dan suatu hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesimpulannya untuk kita semua, ketika Tuhan yang memanggil dan memilih kita untuk melayani dan melakukan pekerjaannya di dunia ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memimpin kita. Dan ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, kita taat pada perintah Tuhan, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan taat pada perintah Tuhan. Dan di dalam kita melayani, untuk melakukan pekerjaannya, kita harus berani. Kita harus berani mengambil keputusan yang tentunya berasal dari Tuhan. Agar apapun yang kita alami di pelayanan nanti, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita responi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, taat pada perintah Tuhan, dan berani mengambil keputusan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.